Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Levon Aronian pemuncak klasemen sementara dengan 10 poin di hari pertama kejuaraan dunia Blitz. Dari 12 game yang dimainkannya, dia memetik 9 kali kemenangan, 2 kali remis, dan 1 kali kalah. Di antara game-gamenya itu kawan, di babak ke-12-nya dia bertemu dengan Daniil Dubov. Kita akan mengulas gamenya itu kawan. Langsung saja kita ke atas papan tanpa babi bu lagi. Levon mengawali dengan pion E4, dibalas Daniil Dubov dengan pion C5 Sicilian Defense, kuda F3, pion D6, dan tidak bermain dengan variasi terbuka dengan pion D4 terlebih dahulu. Levon bermain dengan variasi tertutup, pion C3, bermain dengan variasi alapin kuda F6. Lanjut Daniil Dubov menyerang pion pusat, pion dibiarkan saja bermain dengan gajah E2, persiapan rokade pendek, dan Daniil Dubov melangkahkan atau melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Tidak berani kawan pukul pion ini karena pion ini sangat beracun, karena menteri akan ke peta A4 untuk melakukan skak dan mendapatkan kuda hitam nantinya. Oleh karena itu, Daniil Dubov hanya melanjutkan pengembangan kuda ke D7. Tidak melanjutkan pengembangan ke C6 kawan, karena persiapan di langkah berikutnya mungkin pion B6 mempersiapkan Viajento gajahnya di diagonal terang panjang ini nanti. Di sini Levon melanjutkan dengan pion D3. Karena diagonal ini sudah tertutup bagi menterinya untuk melakukan skak kawan. Oleh karena itu pion D3 perlu dimainkan untuk memperkuat posisi pion E4 dari ancaman kuda hitam. Pion G6 melanjut Daniil Dubov, Levon rokade, gajah G7, gajah E3, dan Daniil Dubov rokade. Di sini ada beberapa game yang sudah pernah mencapai diagram seperti ini. Putih ada yang melanjutkan dengan pion H3 atau kuda F ke peta D2. Tapi di sini Levon bermain dengan kuda B berkembang ke D2, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Pion B6 lanjut Daniil Dubov, pion D4 mulai menyerang pion pusat. Tantangan ditolak, gajah B7 dan pion D5 menutup diagonal peta terang bagi gajah hitam untuk mendapatkan kontrol juga di peta-peta ini. Beteng E8, pion A4 untuk mencegah pion hitam maju. Mungkin persiapan dukungan bagi gajahnya ditempatkan di peta B5 nanti, diantisipasi dengan pion A6, beteng putih E1, menteri hitam C7 melanjutkan pengembangan mengkoneksikan kedua betengnya, dan gajah C4 memberikan dukungan pion pusatnya bila pion E6 nanti dimainkan oleh hitam. Kuda ke G4 menyerang gajah gelap, juga membuka diagonal gelap bagi gajahnya. Selanjutnya gajah ke F4 menghindari ancaman kuda G ke E5. Gantian sekarang mengancam gajah terang, juga menantang pertukaran kuda. Tantangan pertukaran kuda diterima oleh Levon, dipukul balik oleh saudaranya. Selanjutnya gajah mundur ke F1 menghindari ancaman kuda hitam tadi. Sekarang pion E6 lanjut Daniil Dubov mulai membuka permainan di lajur pusat. Tantangan diterima, pion D pukul pion E6 dipukul balik menggunakan beteng. Di sini kuda lompat ke C4 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Daniil Dubov menggeser beteng A bergeser ke E8. Selanjutnya pion F3 untuk memperkuat pion E4-nya kawan, karena terlihat di langkah berikutnya kuda tadi bersiap untuk melakukan pertukaran, lajur E terbuka dan beteng bisa pukul pion E4 tadi dengan serangan 3 perwiranya. Oleh karena itu memainkan pion F3 oleh Levon. Pion B5 lanjut Daniil Dubov, pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion A mengancam kuda, terjadi pertukaran kuda dipukul balik oleh pion mengancam gajah. Gajah mundur ke E3. Tidak mundur ke peta G3, gajah ini langsung mundur ke E3 dengan tujuan mengincar pion hitam di C5 ini. Pion langsung didorong ke C4. Selanjutnya Levon bermain dengan pion B3 menantang pion hitam. Diterima, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya gajah ke C6 untuk melindungi pion dari ancaman 2 perwira putih. Di sini tadi mungkin kalian berpikir bahwa nanti jika gajah ini pukul gajah, kalian bisa mengepin gajah ini kawan dengan beteng di B8, putih akan melindunginya dengan pion C4. Jadi bila terjadi pertukaran pion seperti ini, pasti gajah akan pukul gajah, dipukul balik oleh menteri, dan menteri hitam bisa mendapatkan pion C3. Tapi sayangnya kawan, dengan melangkahkan gajah ke peta C6 ini ada kelemahan yang tercipta oleh hitam.
Harusnya tadi langkah gajah ke petak A6 ini merupakan pilihan terbaik dan pilihan terkuat daripada gajah ke petak C6. Sama-sama tujuannya untuk membackup pion kawan, tapi inilah yang dimanfaatkan oleh Levon. Memainkan pion C4-nya untuk menciptakan pion bebas di lajur C atau di lajur B dengan pion pukul pion. Oleh karena itu, Daniel Dubov langsung pukul pion putih ini. Jika pion ini didorong, tentu saja bisa disikat oleh Menteri Putih dan pion putih bisa menjadi pion bebas yang bisa melenggang. Oleh karena itu terjadi pertukaran pion oleh Daniel Dubov, dipukul balik menggunakan gajah menyerang beteng. Beteng turun ke E7 dan selanjutnya beteng putih bisa bergerak ke petak A7 memberikan serangan bagi menteri serta beteng yang ada di belakangnya. Menteri ini tidak gampang kawan untuk pindah menghindari serangan beteng putih juga betengnya yang ada di belakang. Anggap saja jika menteri hitam ini mengajak beradu menteri putih, maka di sini menteri putih bisa pukul menteri hitam terlebih dahulu atau beteng putih bisa pukul beteng hitam di E7. Atau kalian mencoba dengan langkah menteri ke petak D6 ini untuk melindungi betengnya, tetap kawan beteng kalian terlindungi. Tapi gajah bisa pukul pion F7 skak. Jika raja bergeser ke petak H8 atau ke petak F8, gajah bisa pukul beteng. Atau jika kalian pukul gajah ini menggunakan beteng, maka ancamannya ancaman skak mat kawan. Dan skak mat. Atau pada posisi seperti ini, jika kalian mencoba menggeser raja kalian ke petak F8, simple gajah pukul beteng. Beteng mungkin pukul beteng putih. Kalian bisa pukul gajah yang ada di petak C6 dan beteng ini masih dalam ancaman gajah putih kawan. Jadi kalian harus memindahkan atau mengancam menteri di petak A3 bisa jadi. Kalian bisa melakukan langkah menteri ke petak B7 dan kalian masih unggul satu gajah dengan variasi ini pun. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat beteng putih ini bergerak untuk mengancam menteri serta beteng yang ada di belakang, diantisipasi oleh Daniel Dubov dengan gajah B7 dan selanjutnya gajah bergerak ke A6 oleh Levon Aronian. Jika bergerak ke petak D5 kawan, maka gajah bisa pukul gajah sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Tapi di sini tadi gajah bergerak ke petak A6 oleh Levon. Melangkahkan beteng ke petak B1 lebih kuat kawan untuk menambah dukungan menyerang gajah. Tapi langkah gajah ke petak A6 ini mempunyai kelemahan kawan. Karena Daniel Dubov menyerang balik dengan langkah menteri ke A5. Menyerang beteng yang sendirian yang tidak ada temannya. Oleh karena itu beteng digeser terlebih dahulu ke C1. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah memukul gajah menggunakan menteri mengorbankan pertukaran. Setelah dipukul balik oleh gajah. Dengan komposisi seperti ini pun masih bisa membuat repot putih. Walaupun engine juga masih menunjukkan putih masih tetap unggul, tapi dalam permainan blitz apapun bisa terjadi dengan komposisi seperti ini. Tapi di posisi seperti ini tadi saat beteng putih bergeser ke C1 dan Dubov tidak ingin kehilangan menterinya kawan, dia memukul gajah putih dengan gajahnya. Dan ini merupakan langkah kesalahan yang memberikan kesempatan putih menang di langkah berikutnya. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya untuk memetik kemenangan. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik putih di langkah berikutnya untuk mempercepat kemenangan? Langkah terbaik yang ditemukan oleh Levon adalah beteng pukul beteng. Inilah yang dilakukan oleh Levon Aronian. Tidak mudah kawan untuk memukul beteng putih ini. Jika kalian lakukan, maka menteri akan ke petak B8 skak. Dan tentu saja tidak ada cara yang lebih baik menutupnya dengan gajah nanti di F8. Putih akan mengikutinya dengan gajah H6 dan di langkah berikutnya skak mat. Tapi di game ini Daniel Dubov langsung pukul beteng putih. Di posisi ini tadi kawan, walaupun kalian mencoba tidak memukul beteng putih ini mempertahankan pion F7 kalian, simple beteng putih akan bergeser ke petak A7 kawan untuk mengepin gajah ini dan di langkah-langkah berikutnya sudah tidak ada pilihan terbaik lainnya juga. Tapi Daniel Dubov berani untuk pukul balik beteng putih. Selanjutnya menteri ke B8 oleh Levon skak. Jika kalian menutupnya dengan beteng, bisa juga disikat dengan gajah, disikat juga. Dengan menteri pun simple disikat juga.
Di sini Daniel Dubov menutupnya dengan gajah F8, selanjutnya gajah H6, langkah berikutnya skakmat yang sudah tak terhentikan lagi. Tapi Daniel Dubov masih belum mau menyerah kawan. Walaupun kontrol waktunya juga sudah mepet, tinggal 7 detik, dia mencoba dengan gajah C8. Berharap Levon melakukan blunder besar kawan. Dengan memukulnya menggunakan beteng, dia bisa melakukan skakmat di peta E1. Mungkin itulah rencananya dengan langkah gajah ke peta C8 ini. Di sini Levon memukul gajah ini menggunakan menteri dan ancaman berikutnya adalah ancaman skakmat yang sudah tak tertahankan. Di posisi ini di langkah ke-33 Daniel Dubov menyerah. Itulah kawan partai antara Levon Aronian versus Daniel Dubov di babak ke-12 tadi malam. Tinggal 1 hari lagi kawan kejuaraan dunia Rapid dan Blitz tahun ini, yaitu nanti malam, untuk menyelesaikan sisa 9 babak mereka. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.